Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangan. Angin dari luar menerpa tirai jendela yang sedikit terbuka, menciptakan suara gemerisik yang lembut. Anak kami, Dinda, sudah tertidur lelap di kamarnya. Eddie, suamiku, belum juga pulang meski jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ini bukan pertama kalinya dia terlambat pulang, tapi malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, seperti firasat buruk yang tidak bisa kuabaikan. Eddie selalu menjadi pria yang penuh perhatian. Dia jarang lupa membawa oleh-oleh kecil untukku atau Dinda, meskipun hanya sekotak kue dari perjalanan pulangnya. Tapi beberapa bulan terakhir, dia berubah. Sikapnya terasa dingin, pembicaraan kami terasa kaku, seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir bahwa mungkin dia hanya lelah dengan pekerjaannya. Tapi malam itu, ketika ponselnya bergetar di atas meja, aku tidak bisa menahan diri. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuatku merasakan panas di wajahku. Aku sudah tunggu di tempat biasa. Cepat ya, jangan lama-lama. Nama pengirimnya? Tidak ada. Hanya ikon hati merah di sebelah nomor yang tidak kusimpan. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba menenangkan diri, mencari alasan logis. Mungkin ini pesan yang salah kirim. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Aku memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Eddie malam itu. Setelah membaca pesan itu, aku hanya menutup ponselnya kembali dan meletakkannya di tempat semula. Tubuhku gemetar, tetapi aku tahu untuk menghadapi ini, aku harus tenang. Aku mencoba fokus pada Dinda yang sedang tidur di kamarnya. Wajah polosnya yang damai membuatku sadar, apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Ketika Eddie akhirnya pulang, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Aku masih duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca buku. Eddie terlihat sedikit gugup, tapi dia langsung menyapaku dengan nada biasa. "Maaf, tadi ada rapat mendadak. Kamu belum tidur?" Katanya sambil melepas sepatunya. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha menahan emosi yang mendidih dalam dada. Aku ingin bertanya banyak hal, ingin menuntut penjelasan, tetapi aku memilih untuk diam. Bukan karena aku takut, melainkan karena aku butuh bukti lebih banyak. Aku tahu, kalau aku menyerang Eddie sekarang, dia pasti punya 1000 alasan untuk mengelak. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan Eddie dengan lebih teliti. Polanya hampir selalu sama, pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Ponselnya semakin sering berbunyi, dan dia menjadi lebih protektif terhadapnya. Aku bahkan pernah melihatnya memasukkan ponsel itu ke dalam saku ketika aku mendekat. Namun, yang benar-benar membuka mataku adalah ketika aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Eddie saat dia mandi. Aku tahu itu salah, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa bersalahku. Di sana, aku menemukan percakapan yang panjang dengan Rina, sahabatku sendiri. Mereka berbicara dengan nada yang tidak seharusnya ada antara dua orang yang bukan pasangan. Kata-kata mereka penuh keintiman, dengan janji untuk bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Rina adalah orang yang selalu aku percayai, tempat aku berbagi cerita, bahkan tempat aku mengeluh tentang perubahan sikap Eddie. Namun kini semua percakapan itu terasa seperti penghinaan terhadapku. Aku merasa seperti jatuh ke dalam lubang gelap yang tidak berdasar. Malam itu, setelah membaca percakapan mereka, aku tidak bisa tidur. Aku terus memutar ulang semua kenangan bersama Rina dan Eddie di kepalaku. Semua kebersamaan, tawa dan keakraban mereka yang dulu kuanggap biasa, kini terasa seperti belati yang menusukku berkali-kali. Keesokan harinya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menemui Rina di rumahnya. Awalnya, aku hanya ingin meminta penjelasan, tetapi begitu aku melihat wajahnya, seluruh emosi yang sudah kutahan selama ini tumpah. Aku menatapnya tajam, suaraku bergetar saat aku berbicara. "Rina, aku tahu semuanya. Kamu dan Eddie," kataku tanpa basa-basi. Rina terdiam, wajahnya pucat. Dia mencoba menyangkal, tapi suaranya terdengar ragu, dan aku bisa melihat kebohongan di matanya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih banyak. Aku hanya berkata bahwa aku sudah melihat pesan mereka, dan bahwa aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Setelah pertemuan itu, aku menunggu Eddie pulang malam harinya. Aku memutuskan bahwa sudah saatnya menghadapi kenyataan, tidak peduli seberapa menyakitkan. Ketika Eddie akhirnya tiba, aku langsung mengonfrontasinya. Awalnya dia mencoba mengelak, tapi saat aku menunjukkan bukti pesan-pesan itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya berubah, campuran antara rasa bersalah dan ketakutan. "Kenapa, Eddie? Kenapa kamu lakukan ini ke aku, ke Dinda?"
Apa aku tidak cukup baik untukmu? Tanyaku, suaraku pecah oleh tangis. Eddie hanya terdiam lalu berkata lirih, aku tidak tahu harus berkata apa. Semua ini salahku. Pengakuannya tidak membuatku merasa lebih baik. Malah semakin dia bicara, semakin aku menyadari bahwa pengkhianatan ini sudah berlangsung lama. Dan yang lebih menyakitkan, Eddie mengaku bahwa uang yang selama ini dia hasilkan sebagian besar digunakan untuk membiayai kehidupan Rina, membelikan barang-barang mewah, dan bahkan membayar utang-utang pribadinya. Rasanya tubuhku membeku. Uang yang seharusnya untuk keluarga kecil kami, untuk Dinda, ternyata digunakan untuk memenuhi keinginan wanita lain. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutku hanya isakan pelan. Aku tidak tahu apakah aku lebih marah kepada Eddie atau diriku sendiri yang selama ini tidak menyadari semua kebohongan ini. Apa kamu pernah memikirkan Dinda? Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan dan menghancurkan hidup kami? Tanyaku dengan suara bergetar. Eddie menundukkan kepala. Aku menyesal, Aruna. Aku tahu aku salah. Aku hanya terjebak. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kata-katanya terdengar kosong. Aku tidak lagi melihat pria yang dulu aku cintai, yang dulu berjanji untuk selalu melindungi kami. Yang ada di depanku sekarang hanyalah seorang pengecut yang berusaha mencari pembenaran untuk kesalahannya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk. Aku tidak bisa memandang Eddie tanpa merasa jijik. Di sisi lain, aku juga harus menjaga agar Dinda tidak merasakan ada yang salah. Aku mencoba tetap terlihat tenang di depan anakku, meskipun hatiku terus-menerus hancur. Namun, semuanya menjadi semakin rumit ketika suatu pagi, seorang pria asing datang ke rumah kami. Dia mengaku sebagai kolektor utang dan mencari Eddie. Dari pria itu, aku tahu bahwa Eddie memiliki banyak utang yang selama ini dia sembunyikan dariku. Bahkan, beberapa utang itu atas nama keluargaku, termasuk aset yang seharusnya menjadi tabungan masa depan Dinda. Aku tidak percaya apa yang kudengar. Eddie, apa ini benar? Kamu menggunakan nama keluarga kita untuk meminjam uang? Tanyaku dengan nada yang lebih rendah dari biasanya, karena aku terlalu marah untuk berteriak. Eddie terlihat panik, tapi dia tidak membantah. Aku tidak punya pilihan, Aruna. Bisnis yang aku jalani butuh modal, dan aku pikir aku bisa melunasinya sebelum kamu tahu. Bisnis? Bisnis apa? Apa ini ada hubungannya dengan Rina? Aku menuntut penjelasan lebih lanjut. Eddie terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui segalanya. Selama ini dia dan Rina tidak hanya memiliki hubungan gelap, tetapi juga terlibat dalam bisnis ilegal. Mereka menggunakan nama keluargaku untuk mencuci uang, dan jika itu terungkap, aku bisa ikut terseret ke dalam masalah hukum. Pengakuan itu menghantamku seperti palu godam. Bukan hanya dikhianati secara emosional, tetapi sekarang aku juga harus menghadapi risiko kehilangan segalanya. Selama beberapa menit, aku hanya berdiri diam, mencoba memahami kenyataan baru ini. Ketika aku akhirnya bisa berbicara, suaraku rendah namun penuh amarah. Jadi, bukan hanya kamu menghancurkan keluarga ini, tapi kamu juga menempatkan aku dan Dinda dalam bahaya. Apa kamu pernah berpikir tentang konsekuensi dari semua ini? Tanyaku tajam. Eddie mencoba membela diri, berbicara tentang bagaimana dia tidak punya pilihan lain, bagaimana dia ditekan oleh mitra bisnisnya, bagaimana semuanya terjadi begitu saja. Tapi aku tidak ingin mendengar lagi. Setiap kata yang dia ucapkan hanya menambah luka. Malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku tidak bisa lagi tinggal dalam kebohongan ini. Aku harus melindungi Dinda dan diriku sendiri, bahkan jika itu berarti meninggalkan semua yang pernah aku bangun bersama Eddie. Aku menghabiskan malam itu mempersiapkan segala sesuatu. Aku menghubungi pengacara untuk mencari tahu langkah hukum apa yang bisa aku ambil. Aku juga mulai mengumpulkan dokumen penting, bukti yang menunjukkan bahwa aku tidak tahu menahu tentang bisnis ilegal yang dijalankan Eddie. Aku tahu langkah ini akan sulit, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Ketika aku akhirnya berbicara kepada Eddie tentang niatku untuk bercerai, dia terlihat terkejut. Dia mencoba memohon, berbicara tentang bagaimana dia akan berubah dan memperbaiki segalanya. Tapi aku tahu kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan. Eddie, aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu memilih untuk terus berbohong. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini, kataku dengan tegas. Eddie hanya terdiam. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi itu tidak lagi penting bagiku. Hari-hari setelah keputusan itu adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Aku harus menjelaskan kepada Dinda mengapa ayahnya tidak lagi tinggal bersama kami. Meski dia masih terlalu kecil untuk memahami sepenuhnya,
Aku tahu ini akan meninggalkan bekas dalam hidupnya. Namun, aku juga tahu ini adalah langkah terbaik yang bisa kuambil demi masa depan kami. Proses perceraian tidak berjalan mudah. Selain menghadapi tekanan emosional, aku juga harus menghadapi tumpukan utang yang ditinggalkan Eddie. Sebagian besar atas nama keluargaku, dan aku tidak punya cara lain selain berusaha melunasinya sedikit demi sedikit. Rina, yang awalnya kukira akan menghilang dari kehidupanku, justru datang untuk meminta maaf. Tapi aku tahu, ucapannya tidak akan pernah bisa menghapus semua yang telah dia lakukan. Aku tahu aku salah, Aruna. Aku tidak pantas memintamu memaafkanku, tapi aku benar-benar menyesal. Katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di balik matanya. Tapi tidak ada gunanya. Rasa sakit yang dia sebabkan terlalu dalam untuk bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Rina, penyesalanmu tidak akan mengembalikan apapun. Aku hanya berharap kamu tidak akan pernah melakukan ini pada orang lain. Jawabku, berusaha menahan amarah yang masih mengendap. Namun, apa yang diungkapkan Rina setelah itu membuatku semakin terkejut. Dia memberitahu bahwa Eddie tidak hanya terlibat dalam bisnis ilegal kecil-kecilan, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan besar yang menggunakan nama kami untuk mencuci uang dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Jika pihak berwenang mengetahuinya, keluargaku bisa berada dalam masalah besar. Aku tahu aku harus bertindak cepat. Aku mengumpulkan semua bukti yang menunjukkan bahwa aku tidak terlibat, termasuk korespondensi antara Eddie dan Rina yang kutemukan sebelumnya. Aku juga melapor ke pihak berwenang untuk menjelaskan situasiku. Ini adalah langkah yang berat, tapi aku tidak bisa membiarkan nama keluargaku tenggelam lebih jauh karena kesalahan Eddie. Beberapa bulan kemudian, aku dan Dinda pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Perlahan, aku mencoba membangun kembali hidup kami. Meskipun rasa sakit dan trauma itu masih sering menghantuiku, aku belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan selalu menjadi tempat berlindung. Ada kalanya, untuk melindungi diri sendiri, kita harus berani meninggalkan mereka yang justru menghancurkan kita. Hidupku sekarang jauh dari sempurna, tapi aku bersyukur. Setidaknya aku masih memiliki Dinda, dan aku tahu aku memiliki kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuknya.